teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Padang melakukan persekusi, kecurigaan-kecurigaan kepada pemeluk agama lain itu dasarnya apa? Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Di negara kita itu sudah sering kali terjadi, dan sebenarnya negara yang sifatnya multikultural, multi etnik, atau juga multi agama, itu ada kerentanan yang sama sebenarnya. Persoalan yang kita hadapi, persoalan-persoalan intoleransi yang terjadi di Indonesia ini juga terasa di negara-negara seperti di India dan juga di negara-negara heterogen lainnya sebenarnya ya. Cuma memang lebih mengemuka kepada negara-negara dunia ketiga. Ini saya pikir juga terhubung dengan persoalan para pemeluk agama yang sepertinya salah dalam menerjemahkan agama sebenarnya. Artinya kejadian-kejadian seperti ini jarang terjadi di negara-negara dengan tingkat pendidikan masyarakat yang di atas rata-rata atau menengah ke atas gitu ya, secara intelektual gitu. Karena orang-orang intelektual menerjemahkan agama itu tidak sempit sama sekali. Dan di Indonesia ini kecenderungan itu selalu terjadi, termasuk juga di negara-negara Asia Tenggara atau juga di Afrika itu terjadi kecenderungan intoleran itu ya karena salah menerjemahkan agama itu. Saya seringkali mengatakan di banyak media ya bahwa penterjemahan terhadap agama itu harus satu suara, bahwa semua orang apapun agamanya itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi apa gunanya kita membenci? Apa gunanya kita itu gelisah oleh keimanan orang lain, apalagi juga mencurigai orang-orang yang berbeda agama ini. Karena pada prinsipnya mereka juga menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan definisi yang berbeda-beda. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kecenderungan itu terjadi karena memang kesadaran dalam beragama dan kesadaran dalam menerjemahkan agama itu tidak terjadi kesepakatan karena daya rasionalitas berpikir yang kurang sebenarnya. Saya kira itu sih awalnya ya. Mungkinkah amuk massa tersebut melatar belakangi persoalan sosial sehingga masyarakat Kristen di Padang mungkin bersifat eksklusif atau tidak terbuka? Sebenarnya sikap-sikap eksklusif itu hampir semuanya terjadi di kalangan minoritas di dalam suatu negara. Umat Islam yang minoritas di dalam suatu negara itu juga punya kecenderungan perilaku eksklusif sebenarnya. Karena satu hal ya, saya pernah merasakan tinggal di beberapa negara di mana menjadi orang Islam itu sangat minoritas. Saya pernah tinggal di Amerika bertahun-tahun dan menjadi minoritas di sana. Sebenarnya tidak dalam pola secara eksklusif, tapi situasi sosial yang membuat orang itu menjadi berkesan eksklusif. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat dari cara kehidupan sosial masyarakat, itu lebih mengarah kepada bagaimana cara kita memberikan empati terhadap nilai-nilai keagamaan yang berbeda itu. Saya sering menggambarkan begini ya, bagaimana Rasulullah menjaga keseimbangan ini dalam perspektif Islam ya. Bagaimana Rasulullah itu menjaga keseimbangan yang luar biasa ketika beliau itu memimpin di Madinah gitu. Beliau itu memimpin di Madinah tidak pernah memaksakan agamanya kepada orang lain. Tidak pernah juga Rasulullah itu membenci cara beribadah orang lain. Sehingga pemeluk Yahudi, pemeluk Nasrani, Kristen, suku-suku yang berbeda di Madinah itu menjadi seimbang gitu. Tidak ada konflik primordial yang terjadi di sana, kecuali perilaku-perilaku personal. Kalaupun ada orang Kristen yang jahat, ada orang Islam yang jahat, ada orang Yahudi yang jahat ketika di Madinah itu, ya Rasulullah memang mengadili mereka secara personal sebagai warga negara, bukan sebagai entitas pemeluk agama atau suku tertentu. Makanya Rasulullah itu ketika itu mengikat semuanya itu, menjaga hak dan kewajiban yang sama itu, dalam koridor kesepakatan bersama yang disebut Piagam Madinah itu. Nah kalau ada orang, terutama Islam ya, hari ini yang mempersekusi saudara-saudara kita yang Kristen seperti yang terjadi di Padang dan di berbagai negara, di berbagai wilayah sebelumnya, itu mencontoh siapa sebenarnya? Saya juga mempertanyakan itu, kalau Rasulullah aja tidak pernah melakukan itu. Nah,
Penterjemahan-penterjemahan yang salah ini juga pada akhirnya dipengaruhi oleh sikap ustadz-ustadz yang radikal, ustadz-ustadz yang beraliran keras, yang selalu membangun kebencian di antara perbedaan-perbedaan itu. Padahal kalau kita mau jujur ya, perbedaan itu bukan hanya perbedaan agama. Sesama Islam pun juga berbeda-beda. Sampai kapan kita itu tidak pernah mau terbuka menerima perbedaan-perbedaan itu. Kita yang mengaku Islam nih, saya sebagai Islam, Islamnya saya dan Islam orang lain belum tentu sama. Padahal sama-sama Islam tuh KTP-nya. Cara ubudiahnya berbeda, amaliyahnya bisa berbeda. Bahkan menafsirkan akidah dan tauhid pun bisa berbeda. Maka yang bisa mempertemukan itu semua apa? Yang bisa mempertemukan itu adalah kesadaran bahwa semua manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Islam itu qul huwallahu ahad, mengakui bahwa Tuhan itu satu. Maka yang menciptakan orang yang Kristen, orang yang Hindu, orang yang Buddha, orang yang berasal dari Papua, Jawa, Madura seperti saya. Ini Tuhan yang sama, karena Tuhannya memang cuma satu. Kalau kemudian kita mencintai agama kita, ya boleh-boleh aja, karena wajib itu. Orang Kristen mencintai Kristennya, orang Hindu mencintai Hindunya, mencintai Budanya, orang-orang Buddha. Itu sah-sah saja. Sepanjang kita itu tidak membenci pemeluk agama lain. Sampai kapan kita harus membenci perbedaan? Sementara miliaran manusia di bumi ini semuanya berbeda. Bisa saja orang itu agamanya sama, kewarganegaraannya sama. Setidaknya sidik jarinya berbeda. Sampai kapan kita gelisah oleh perbedaan itu? Kalau kemudian kita karena stigma perbedaan itu dijadikan akar masalah untuk mempersekusi orang lain. Saya kira teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Padang melakukan persekusi, kecurigaan-kecurigaan kepada pemeluk agama lain itu dasarnya apa? Apakah karena mereka itu dianggap akan masuk neraka, lalu kemudian karena dirinya menganggap akan masuk sorga, sehingga kemudian harus mempersekusi orang yang sudah dianggap sebagai kafir atau masuk neraka dan sebagainya itu? Lalu fungsinya apa? Untuk apa sih kita gelisah dengan penghakiman-penghakiman seperti itu? Lalu yang kedua adalah saya menggugat kalau memang mereka itu melakukannya atas nama Islam. Kalau Islam digambarkan dengan cara-cara kekerasan seperti itu, lalu yang akan tertarik kepada agama kita itu siapa? Nilai dakwahnya di mana? Nilai syiarnya di mana coba? Maka Islam itu harus disampaikan secara cinta, secara damai, secara kemanusiaan, supaya orang lain itu tertarik kepada agama kita. Demikian juga yang Kristen, demikian juga yang Hindu, mereka membawakan agamanya masing-masing itu dalam nilai cinta, kasih, dan kedamaian, supaya orang lain tertarik. Kalau agama kita ini disampaikan dengan cara kekerasan, kebencian seperti itu, pada akhirnya orang bukannya mencintai, malah juga membenci kita. Nah, kesimpulan saya yang terakhir, orang-orang yang melakukan persekusi karena dasar kebencian seperti ini atau kecurigaan seperti ini, itu sama saja artinya dengan mengkhianati agamanya sendiri. Dia itu sama aja artinya secara tidak langsung membiarkan orang untuk benci kepada agama yang dianutnya. Itu yang harus kita garis bawahi gitu. Ya, artinya tadi kan saya bilang yang mengajarkan kayak pusat-pusat radikal gitu yang menolak Iya. artinya benih-benih radikalisme itu bisa tumbuh dari sejak mereka anak kecil yang diajarkan ngaji gitu dengan kalau misalnya dia salah guru gitu misalnya gitu, kita salah memilih ustadz gitu yang untuk mengajarnya gitu. Ya bisa karena memang ada satu kecenderungan beberapa pengajar ya, bukan hanya di dalam Islam, di dalam itu orang-orang yang radikal, orang-orang yang sering mempersekusi orang Islam, termasuk yang membakar masjid, membakar gereja di India itu orang-orang yang mengaku beragama Hindu, yang dia memperoleh ajaran sejak dini itu untuk membenci orang lain yang berbeda. Nah, di dalam Islam, wabil khusus ya, terutama yang di Indonesia, ini banyak sekali ustadz-ustadz yang masih mengajarkan kebencian-kebencian kepada orang yang berbeda. Contoh misalnya, ada jin kafir di dalam salib segala macam. Ini kan nggak boleh ditanamkan seperti itu. Yang terjadi apa? Anak-anak kecil di Jogja itu datang ke pekuburan Kristen, kemudian menggergaji semua nisan yang salib itu karena dia punya keyakinan itu ada jin kafir di dalam salib-salib yang ada di nisan kuburan itu. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh ustadz-ustadz itu mengajarkan. Ajarkan bagaimana cara membawakan Islam itu
secara akhlak yang baik dan secara rahmat lil alamin yang baik kepada generasi ini, supaya aksi-aksi persekusi seperti yang terjadi di Padang hari Minggu kemarin itu tidak terjadi, supaya generasi-generasi Islam ini tidak gelisah oleh perbedaan yang di dalam cara pandang mereka itu berbeda. Nah, ini juga tidak hanya berlaku kepada kalangan ustadz dari para penceramah muslim, ini juga harus di dalam semua agama. Kelompok-kelompok seperti ini selalu muncul berlapis-lapis dan selalu berlipat-lipat dari zaman ke zaman. Orang-orang dibangun kebenciannya untuk membenci orang-orang minoritas, karena orang minoritas tidak berdaya secara populasi, secara komunitas, sehingga apa? Yang selalu menjadi korban itu adalah orang-orang minoritas. Kita tahu di kejadian di India, pembakaran gereja di Manipur, India bagian timur, dan membunuh banyak sekali orang Kristen. Membakar masjid di Goa dan Uttar Pradesh yang usianya sudah ratusan tahun. Itu kan karena kebencian-kebencian kepada pihak minoritas yang berbeda itu, dan terbangun di dalam semua agama-agama. Dan ini tidak hanya berlaku di kalangan Islam, di dalam agama-agama punya kerentanan yang sama. Jadi terutama di Indonesia yang Islam ini harus dibawakan secara sejuk itu harus dihantarkan oleh para penceramah agama. Kalau penceramah agama justru menjadi kompor, menjadi pemantik dari aksi-aksi intoleran, lalu sampai kapan agama ini kemudian menjadi daya tarik bagi seluruh masyarakat? Karena fungsi agama itu pada dasarnya adalah, agama apapun itu adalah supaya manusia itu mengenal Tuhan, patuh kepada Tuhan, dengan cara apa? Dengan cara menghargai kemanusiaan. Ya, kalau di Islam banyak, khairun nas anfa'uhum linnas, innad dina indallahil Islam itu, innad dina indallahil Islam itu jangan diartikan bahwa kemudian kita dihalalkan oleh Tuhan untuk menyerang orang lain. Bukan seperti itu cara penerjemahannya. Itu adalah keyakinan-keyakinan secara internal dari kita. Saya juga sebagai pemeluk Islam, saya meyakini Islam itu yang paling benar. Islam itu yang terbaik buat saya. Tapi kan tidak harus juga dengan cara menjelek-jelekan agama orang lain. Karena agama yang terbaik itu pasti dianut oleh pemeluknya masing-masing. Kata orang yang memeluk Kristen, yang memeluk Katolik, Hindu atau Buddha, ya mereka pasti menganggap agama yang dipeluknya itu adalah agama yang terbaik. Sama seperti saya yang Islam ini. Tapi kan tidak harus juga membenci mereka yang tidak beragama Islam misalnya, yang tidak beragama Kristen. Kesadaran-kesadaran yang sangat inklusif seperti itu diperlukan bagi masyarakat kita hari ini. Jadi saya meminta memang ustadz-ustadz itu, mbok ya kita ngajarin masyarakat gitu, supaya tidak membenci perbedaan itu. Karena bagaimanapun ya, agama yang kita peluk hari ini kan rata-rata karena takdir kelahiran kita. Saya menjadi Islam karena orang tua saya beragama Islam. Kalau saya lahir dari orang tua beragama Kristen, saya mungkin hari ini masih Kristen gitu. Dan itu bukan, kelahiran itu bukan kehendak kita loh. Itu kehendak Tuhan juga. Untuk lahir dari orang tua beragama apa, untuk lahir di Madura seperti saya. Ini kan juga bukan kehendak saya. Artinya, kalau memang kita ingin berdakwah, ingin melakukan syiar di dalam agama-agama kita sendiri, ya tunjukkan dengan cara cinta, dengan cara kedamaian, dan menghargai kemanusiaan. Supaya orang tertarik kepada agama kita gitu. Itu sih. Nah, untuk negara sendiri hadirnya itu harusnya seperti apa? Nah, ini salah satu yang ingin saya sampaikan. Ini kan semua aksi-aksi intoleran ini sehingga terjadi ibadat-ibadat di dalam rumah tinggal dan sebagainya. Ada gereja di mall, ada gereja di perkantoran, termasuk masjid di perkantoran-perkantoran di daerah minoritas misalnya. Ini kan terjadi karena ada campur tangan dari aturan pemerintah. Yang sejak dulu sebenarnya saya udah menggugat ini. Saya suarakan di mana-mana. Pendirian rumah ibadah SKB 3 Menteri, itu menurut saya itu sama saja artinya pemerintah itu melegalisasi aksi intoleran gitu. Karena persoalan-persoalan administratif yang kadang-kadang sulit untuk dilalui oleh orang yang berniat untuk mendirikan rumah ibadah. Ini menimpa banyak orang, bukan hanya gereja, masjid juga. Ketika umat Islamnya minoritas, dia juga mengalami kesulitan untuk membangun masjid karena persoalan dari berbagai birokrasi dan administrasi yang kadang-kadang susah untuk dilampaui itu. Nah, pemerintah di sini kalau memang ingin memberikan satu basis dasar administrasi dan birokrasi terhadap aksi toleransi, ya SKB 3 Menteri itu dihilangkanlah. Biarkan orang itu mendirikan rumah ibadah,
toh orang ini mau menghadap Tuhan. Masih untung gitu loh, masih ada orang yang ingat kepada Tuhannya. Jadi kalau ingin menghadap Tuhan saja harus melewati berbagai birokrasi dan administrasi, sementara Tuhan itu menghalalkan semua orang untuk menyembah dirinya gitu ya. Ini kok ada campur tangan birokrasi di situ. Nah, kadang-kadang begini, aksi intoleran seperti yang terjadi di Padang ini terjadi karena kesulitan bagi mereka untuk mendirikan rumah ibadah dari kelompok minoritas ini. Sehingga apa? Mereka melakukan persekutuan doa, rumah doa, atau mereka bahkan melakukan ibadat di rumah tinggal gitu. Udah gitu apa? Udah berusaha untuk menghadap Tuhannya sesuai keyakinannya, masih juga dipersekusi gitu oleh kelompok mayoritas. Ini yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Karena semua orang berhak untuk menghadap kepada Tuhannya, untuk berdoa kepada Tuhannya. Dan itu dijamin oleh Pancasila sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita sadari bahwa pemerintah atau negara tidak boleh lagi memfasilitasi secara tidak langsung aksi-aksi seperti ini supaya terus berlanjut gitu. Pernah juga ada beberapa masyarakat muslim yang ingin mendirikan masjid di Minahasa Utara juga mengalami kesulitan sehingga kemudian dipersekusi oleh masyarakat sekitar yang mayoritas non-muslim. Nah, kejadian-kejadian ini juga pernah terjadi di Tangerang, hari ini terjadi di Padang. Ini kan seharusnya menjadi pelajaran dari pemerintah bahwa birokrasi dan administrasi itu tidak boleh dibuat seberbelit mungkin dalam pendirian rumah ibadah. Cukup izin secara normatif yang tidak perlu harus meminta persetujuan secara komunitas dan segala macam. Karena kalau tidak, aksi-aksi persekusi seperti ini akan terus terjadi.